Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya peserta didik atau siswa-siswi kelas 8A? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Kita kepada Allah pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dalam kegiatan pembelajaran secara virtual ya pada hari ini. Dan semoga kalian dan juga keluarga yang kalian cintai selalu dilindungi oleh Allah SWT, terutama oleh virus COVID yang sampai saat ini belum juga hilang dari Lampung Utara atau dari Indonesia. Semoga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit segera dikuatkan imunnya sehingga dia bisa melawan sakitnya dan bisa segera sembuh kembali. Amin. Salam beri salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak di yaumil akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang saya cintakan Allah SWT, insya Allah mulai dari pekan ini nanti akan Ustadz kirimkan untuk absennya ya, karena Ustadz akan memberikan absen secara Google Form yang nanti akan diisi setiap pertemuan. Jadi walaupun memang absen kalian bisa terlihat secara detail di video ya, di sini terlihat jelas bagi yang menampilkan itu akan terdokumentasi atau terrekod dia, yang tidak ya dia tidak terrekod atau tidak terdokumentasi. Tapi nanti akan Ustadz minta kalian juga untuk mengisi link Google Form yang nanti kalian bisa melihat sendiri rekapan kapan saya hadir, tanggal berapa saya hadir. Kira-kira seperti itu ya. Nanti akan setelah kalian mengisi, kalian bisa melihat apakah saya hadir pada hari ini atau tidak, hari apa saja saya hadir gitu kan, setiap pekannya insya Allah. Dan baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, dan dengan kemarin ya kita sudah membahas tentang kitab-kitab Allah. Kita sudah mengakhiri bab 1 ya, ditandai dengan mengerjakan evaluasi yang sudah dikerjakan oleh anak-anak sekalian di bab 1 ya. Dan saya ucapkan selamat bagi yang mendapatkan nilai 100. Dan untuk kelas 8A tadi seperti skor yang dilihat, paling kecil nilainya adalah 80 ya. Paling kecil nilainya adalah 80. Dan nanti kalau ada latihan berikutnya yang kedua, silakan dikerjakan. Dan kemarin kan Ustaz sudah sampaikan atau dikerjakan berkali-kali ya, sampai nilainya menjadi 100. Tapi ya mungkin yang mengerjakan beberapa belum sampai 100 itu mungkin sudah kelelahan kali ya, sudah capek kali. Oke, nggak apa-apa nak. Insya Allah di lain waktu nanti di latihan kedua atau latihan ketiga dan seterusnya masih ada kesempatan. Untuk pertemuan kali ini, Ustaz akan membahas tentang bab kedua ya. Sebentar Ustaz akan pilihkan dulu materi yang sudah tadi Ustaz siapkan. Ya, ini dia bab kedua. Sebentar Ustaz akan share screen-nya. Oke. Ini adalah bab kedua yang akan kita bahas ya pada mata pelajaran PAI kali ini. Menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Ini adalah hal yang tentunya harus kita hindari. Karena apa? Karena ini adalah biang keroknya nak. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jadi nanti hal-hal yang kita maksudkan itu ada minuman keras, judi, pertengkaran, itu adalah pekerjaannya setan. Jadi kita jangan mengerjakan ya. Kalau pekerjaannya setan dikerjakan oleh manusia, ya manusia jadi temannya setan nanti. Kenapa kok kita diminta menjauhi minuman keras? Ya minuman keras kan kalau diminum oleh manusia itu bagaimana coba dampak medisnya? Kebakar nak, panas. Kan minuman keras, minuman yang dia cairan yang mengandung kadar alkohol tinggi kan, membahayakan organ manusia. Masih diminum juga oleh manusia. Ya karena wallahu alam itu mungkin karena mereka sudah kadang suka dengan minuman itu, bagi mereka yang peminum dan lain sebagainya. Ya, semoga kita yang masih sadar, yang
Nauzubillah, semoga tidak sampai kita untuk menjadi pengkonsumsinya. Itu kita secara logika saja tidak mungkin ya, tidak mungkin saya memasukkan segala sesuatu yang berbahaya ke dalam tubuh kita. Masa mau membunuh diri sendiri? Ya kan, alangkah alangkah naifnya orang. Naif itu alangkah konyol ya, orang yang ketika memasukkan sesuatu berbahaya ke dalam tubuhnya, kecuali mungkin dia putus asa. Dan berputus asa itu dilarang oleh Allah SWT. La tayasu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi nggak boleh ya, jangan sampai mencelakakan diri. Kalau bisa diri itu dijaga. Kalau sakit bagaimana caranya supaya kita harus melawan supaya kita bisa sembuh. Dengan cara apa? Tingkatkan imun. Karena sakit itu dia yang diserang adalah bagian dari organ manusia ya. Bisa jadi paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Kalau imun manusia lemah, maka bisa jadi dia meninggal. Atau ya semakin kritis kondisinya. Tapi kalau dia berusaha melawan, Ustadz, kalau sakit itu nggak enak makan, Ustadz. Kalau sakit itu mau ngapa-ngapain nggak? Iya memang. Tapi kita dalam pikiran kita berupaya bagaimana kita mau sembuh gitu kan ya. Bagaimana caranya kita supaya bisa sembuh ya. Jadi dengan memakan obat walaupun itu pahit, kita ikhlas. Kenapa? Karena kita pengen kita sembuh gitu kan. Ya, bagi yang sedang sakit atau keluarga yang ada yang sedang sakit, silakan dimotivasi bahwa insya Allah bisa sembuh, dan kalau mau sembuh harus dilawan sakitnya. Bagaimana, dengan cara apa? Ya, memang makan itu nggak nyaman, nggak enak, tapi dipaksa, dikit. Kalau nggak bisa dengan yang keras kan bisa dihaluskan dalam bentuk bubur dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Oke, ini adalah pertama yang kita perlu tekankan kepada Anda sekalian. Jangan sampai murid-murid Ustadz ini mengkonsumsi yang ada di pelajaran bab ini ya, minuman keras. Minuman keras Ustadz? Bukan cairannya, bukan minumannya yang kemudian, kan minuman kok bisa keras, kan berlawanan ya. Kalau minuman itu kan teksturnya cair ya, kok ada keras itu kan padat. Bagaimana caranya? Maksudnya yang dimaksud adalah minuman yang mengandung kadar alkohol ya, banyak di pasaran ya, di warung-warung juga nampaknya juga banyak ya. Seperti apa Ustaz? Apa ya? Ada yang tahu contohnya minuman keras, Nak? Ada yang bisa menyebutkan mereknya, Nak? Ada gur. Merek. Bintang. Bir, buat ini bir. Amer. Oke. Tadi sudah ini figur. Oke, cukup figur. Ya. Sudah disebutkan oleh kawan-kawannya. Ya kira-kira itulah adalah bentuk minumannya. Dan biasanya di warung-warung hal seperti itu tidak ditampilkan di depan ya, bisa disembunyikan di belakang. Karena apa? Hal yang dilarang. Karena kan memang bahaya. Apalagi kalau sampai udah minuman keras tapi dioplos. Ada beberapa di antaranya yang minuman keras masih nggak mempan, mungkin dia merasanya kurang enak kali ya, sampai dioplos. Kalau udah dioplos, masya Allah, itu kali jantungnya atau paru-parunya, ketika organ tubuhnya itu kalau bisa menjerit teriak dia. Kenapa? Karena diracuni. Masya Allah. Ya, saya sampaikan sekali lagi, jika tidak diminta untuk bersuara, mic-nya dimatikan ya, apalagi rame-rame kayak di santri boarding tadi. Lanjut ya, judi. Tahu ya, judi itu adalah peruntungan ya. Siapa yang mengikuti judi antara dua, kalau nggak kalah dia menang. Ya, boleh nggak Ustaz? Kalau seandainya kita menang, bagaimana Ustaz? Kalau kalah, ya mungkin kita rugi. Tapi kalau menang, bagaimana Ustaz? Kedua-duanya nggak ada ininya ya, nggak ada manfaatnya ya. Kalaupun kita menang, itu kalau di lagu Roma Irama itu ya, itu merupakan awal dari kekalahan. Ya, apalagi kalau judi itu kan pasti yang kalah itu pasti jengkel dia ya. Judi itu antara dua deh, kalau nggak kalah dia menang. Dan rata-rata orang berjudi itu jarang yang dia sampai sukses ya. Biasanya orang berjudi itu dia kehidupannya akan sangat susah ya. Dia tidak bisa, jadi malah tidak terpikirkan keluarganya, mungkin makannya juga tidak terpikirkan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Semuanya, rumahnya, semuanya, tanahnya dijual, segalanya dijual untuk judi. Bahkan nauzubillah ada yang keluarganya juga dijual karena untuk keperluan judi, nauzubillah. Karena dia apa? Sudah ada di dalam frame-nya di sini sudah ada
syaitanir rajim. Sehingga apapun akan saya pertaruhkan untuk judi. Nah, kemudian pertengkaran. Nah, ini nak pertengkaran ini. Yang minuman keras, yang judi, ini semuanya berpotensi untuk bertengkar. Gimana enggak coba? Udah mabok, kan? Udah mabok, disenggol sama kawannya. Udah dibacok. Kira-kira seperti itu kan? Bisa jadi dipukul, tinju kepalanya. Kenapa? Karena bukan dia lagi yang ada di dalam pikiran, tapi setan. Karena sudah nggak sadar. Judi juga. Bagaimana rasanya orang yang kalah kalau judi itu kan? Pasti dia kesel kan? Mana suatu saat bisa jadi dibunuh tuh yang menang. Diambil uangnya, dirampok. Nauzubillah kan? Nah, ini yang kita harus waspada. Jadi minuman keras, judi itu bisa memicu pertengkaran ya. Kalau sudah pertengkaran, ya nauzubillah ya, antara kalau dalam peribahasa itu mengatakan kalah jadi abu, menang jadi, ada yang bisa nerusin? Kalau orang bertengkar itu nah dalam peribahasa kalah jadi abu, menang jadi Arang. apa nak? Arang. Ya, arang, betul. Ya, arang. Benar. Jadi dia kalau orang berperang itu dua-duanya hitam ya, dua-duanya jelek, dua-duanya tidak ada baiknya. Makanya bagaimana caranya Ustadz? Ya kita hindari pertengkaran. Kalau memang seandainya nih ya, kita dalam posisi yang benar, orang itu salah. Dia ngotot, dia merasa benar, padahal kita yakin bahwa kita benar. Bagaimana sikap kita Ustadz? Apa kita tetap harus ngotot? Jangan nak. Kita mengalah bukan berarti kita kalah ya. Kita mengalah tapi dalam rangka kita menyusun strategi. Maksudnya kita pada saat itu mungkin kita ngalah dulu, tapi nanti kalau ke waktunya sudah pas, momennya sudah bagus, baru kita membicarakan yang sesungguhnya gitu. Kalau pada saat itu kita ngomong lagi bisa jadi nanti ada salah satu yang meninggal ya atau mati. Karena kalau orang sudah bertengkar itu di dalam frame-nya, dalam pikirannya bagaimana caranya saya mau menghabisi si dia tuh. Kenapa? Saya sudah jengkel sama dia. Makanya saya mau menghabisi dia. Kira-kira seperti itu. Makanya semoga kita bisa jauhi. Nah, ini adalah contoh ya, minuman keras. Ada gambar tengkorak nih. Gambar tengkorak ini berbahaya ya. Ini kayak racun-racun nih, serangga ini nak. Coba kalian kalau nggak percaya, datanglah ke toko yang jual obat-obatan. Pak, saya mau beli racun tikus. Coba di dalam tulisan, di dalam salah satu bungkusnya itu pasti ada gambar kayak gini. Gambar tengkorak. Disilang. Artinya berbahaya itu. Terus ini. Ada apa namanya? Bisa jadi narkoba tidak dimasukkan ya. Ini suntik-suntikan. Ini kan bahan kimia ini. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau lebih jelasnya nanti bisa lihat di buku nak. Menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dalam Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran tentang minuman keras. Ya, nanti ada ayatnya ya. Memahami hukum bacaan qalqalah ya. Ayat yang berkaitan tentang itu nanti akan ada materi tahsinnya ya tentang huruf apa qalqalah. Mengartikan tiap kata, mufradat ya. Kemudian memahami kandungan ayat yang hadis terkaitan tentang minuman keras. Nah, nanti setelah mempelajari ini maka kita bisa mencintai Al-Quran, senang menciptakan suasana damai, menjauhi minuman keras dan narkoba, menjauhi segala bentuk perjudian, menjauhi bullying, kekerasan, dan pertengkaran. Nah, ini juga nak, ini dulu Ustadz masih ingat sekali kalau pas kita lagi ada di SMP IT secara offline, ada walaupun Ustadz guru-gurunya sudah menghimbau, nah jangan sekali-sekali kalian membuat kawannya tidak nyaman, karena itu adalah bullying. Membuat kawannya tidak nyaman atau menyebut nama kawannya yang tidak ia sukai itu termasuk bullying. Itu dilarang nak. Padahal sudah diancam dengan poin pada saat itu. Dan masih ada beberapa di antara siswa yang melakukan. Nah, untuk saat ini benar-benar tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena semuanya secara virtual, semuanya secara online. Oke ya, nah, kalaupun seandainya nanti suatu ketika ditetapkan untuk masuk kembali, kalian harus tetap jaga ini, nak. Jangan bullying ya. Jangan melakukan kekerasan atau pertengkaran. Walaupun mungkin kita dalam posisi yang benar, tapi kita tidak sepatutnya membahas kejahatan orang lain itu dengan kejahatan. Contohnya baginda Rasul yang sudah jelas-jelas dilempari kotoran oleh sahabat, tapi tidak laju kemudian membalas dengan kotoran. Kalau kita mungkin dilempari kotoran satu truk kita balasnya ya. Kan kalau Rasul enggak, dikasih dilempar kotoran pada saat itu dibiarkan saja sampai suatu ketika malahan ketika Rasul berjalan di tempat serupa tidak dilempari kotoran, maka Rasul bertanya, mana yang biasa ngelempari? Malah sampai seperti itu coba nah.
Akhirnya cari tahu ternyata yang lempari kotoran itu jatuh sakit. Nah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling pertama mendatangi orang itu. Dan orang yang lempari kotoran itu apa coba perasaannya? Ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena yang datang itu adalah orang yang dia benci, orang yang setiap hari dia sakiti, orang yang setiap hari dia lempari kotoran. Dia pikirannya dia adalah, oh ini mau membunuh saya nih. Kalau saat ini saya dibunuh, saya nggak bisa ngapa-ngapa, saya lagi sakit. Tapi ternyata enggak, nah. Nabi Muhammad itu datang dengan membawa sesuatu, membawa buah tangan, membawa roti dan lain sebagainya, mendoakan. Dan saat itu juga orang yang berpikirannya jahat langsung jatuh hati dia kepada Islam dan dia masuk Islam. Nah, kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau ya, Nak ya. Kan kita bukan Nabi Muhammad, Ustaz. Iya memang, tapi kita kan sudah bersumpah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap orang muslim itu sudah bersumpah, Nak, bahwa bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan kita sudah berjanji bahwa beliau adalah suri tauladan yang baik. Jadi contoh yang paling baik itu adalah contoh Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Kalaupun kalian mau ngefans sama artis, boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi jangan taklid buta. Maksudnya semuanya diikuti, mulai dari bangun tidur sampai tidurnya lagi diikuti. Jangan. Ya, dia siapa? Apalagi dia bukan apalagi dia non muslim, dia bukan Islam. Nauzubillah. Boleh kalian cinta sama seseorang ataupun tokoh tertentu, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kalian sama Rasul, cinta kalian sama orang tua, ya. Itu adalah yang lebih utama. Baik, kita lanjutkan, Nak. Nah, di sini tuh khamr ya. Khamr itu adalah minuman keras. Selamatkan generasi muda dari narkoba yang diserang sama orang-orang yang bisnis jahat itu adalah anak muda ya, kalian yang diserang. Nah, kenapa? Karena kalau sudah kena narkoba itu kan pengennya nyoba lagi. Sudah kena sekali nggak cukup dia nyoba terus dia kalau nggak konsumsi dia bisa kepalanya sakit berat. Makanya dia bisa sampai membunuh, bisa mencuri orang tuanya atau kakeknya, siapa yang ada uang sampai dirampok dan sebagainya. Kenapa? Karena dia harus mengkonsumsi narkoba. Dan kalau pertama mungkin dikasihnya gratis, nah. Tapi nanti kalau sudah dia merasa kecanduan itu ya, pertama aja gratis, yang kedua bayar. Bayarnya itu nggak mudah mendapatkan narkoba. Dan harganya juga nggak murah ya. Dan membelinya juga sembunyi-sembunyi. Udah barangnya ini sebenarnya barang medis ya, Nak ya. Ini sebenarnya digunakan oleh medis untuk kalau Ustaz tahu, kalau nggak salah, untuk penanganan operasi ya. Karena ini adalah obat penenang, tapi dengan dosis tertentu. Dengan dosis tertentu diberikan oleh pasien untuk operasi kalau tidak salah. Jadi biar tidak merasakan rasa sakit, maka disuntikanlah narkoba. Dan juga dengan kadar tertentu. Nah, kenapa disalahgunakan oleh manusia itu karena mereka mengkonsumsi untuk kepentingan yang lain. Itu ya, Nak ya, kira-kira. Kemudian apalagi ini. Nah, ini ada dialog Islami nih. Ustaz mau minta Ananda M. Raja. Assalamualaikum M. Raja. Ya Ustaz. Sama Abdirrahman. Assalamualaikum Ananda Abdirrahman. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, Ananda M. Raja sama Abdirrahman. M. Raja jadi Arif, ya. M. Raja jadi Arif, terus Abdirrahman jadi Yahya. Silakan dibaca komunikasi yang ada di dalam buku, Nak, atau lihat di teks yang Ustaz tampilkan. Silakan dibaca, Nak. Baca ya Ustaz. Ya, bergantian nanti ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Kayaknya sedang sibuk nih. Dia lagi mempersiapkan proposal kegiatan Sabtu depan kan. OSIS akan mengadakan kegiatan penyuluhan dari BNN. Oh gitu. Memangnya siswa sekolah kita sudah banyak terkena narkoba. Sampai-sampai mendatang BNN segala. Bukan begitu, ini tindakan pencegahan. Kan seusia kita ini sebenarnya banyak yang tidak tahu narkoba itu dan bagaimana akibatnya jika kita memakainya. Oh, alhamdulillah, aku kira. Di samping itu,
Ya, baru-baru ini aku dengar ada kakak kelas kita dulu dikeluarkan dari SMA-nya gara-gara ngedrugs. Astagfirullah. Siapa itu? Kamu ingat dulu ada kakak kelas yang paling tinggi, kurus, dan rambutnya ikal. Oh iya ya, aku ingat. Tapi kan setauku dia anak yang baik. Nah, itulah yang aku tidak tahu. Mungkin setelah SMA salah pergaulan. Begitu ya. Oke, Rif. Selamat membuat proposal. Semoga kegiatan sukses dan bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih sahabatku. Oke, terima kasih Nak sudah dialog ya. Jadi kan narkoba itu yang diserang adalah generasi muda. Karena apa? Karena kalau mereka sudah mengkonsumsi kan nanti dia produksi terus tuh perusahaannya. Produksi terus, mereka semakin untung. Kenapa? Kan itu tadi kalau orang sudah mencoba sekali gratis, yang kedua, ketiga, keempat dia akan diminta dan harus beli. Kalau nggak beli dia kepalanya sakit berat ya, kira-kira seperti itu. Dan memang tadi ada sebutkan ciri-ciri ya Nak ya, orangnya kurus. Kalau memang ya, tapi tidak semua orang kurus kalian vonis sebagai narkoba, jangan ya. Memang orang yang mengkonsumsi narkoba itu identik dengan badannya yang kurus ya. Dia seperti tulangnya itu nampak ya, maksudnya kan kurus ya, dagingnya sedikit. Jadi kurus dan kering. Dan tapi kalian sekali lagi jangan sampai memvonis ya. Tidak semua orang yang kurus itu mengkonsumsi narkoba ya. Boleh jadi dia kurus karena gen atau genetik dari keturunan orang tuanya ya. Sekali lagi jangan sampai salah. Oke, jadi mudah-mudahan anak-anak sekalian yang secantikkan Allah, baik ikhwan maupun akhwat, jaga dirinya masing-masing, jangan sampai kalian menjadi sasaran mereka sedang mengincar kalian nih. Kalau mereka menginginkan kalian itu masuk ke perangkap mereka. Kenapa? Supaya bisnis mereka jalan, supaya mereka keuntungannya berlipat. Karena apa? Jualan narkoba. Maka seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ustaz minta kesediaannya Rafli Firdaus bisa membacanya ayat artinya saja Nak. Rafli Firdaus, Ustaz minta tolong dibacakan arti dari hadis riwayat Muslim yang tertera di layar. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih Nak. Nah, ini perlu kita garis bawahi Nak. Jadi bukan hanya khamar atau minuman keras saja ya. Yang segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Apa selain homer apa? Ada contoh lain selain homer? Ada Ustaz. Makan durian tapi sekali makan 1 karung. Mabuk dia Ustaz. Iya. Karena ya itu tadi ya, kandungan alkohol ya. Oksigen itu juga durian itu juga banyak alkoholnya. Kemudian Ustaz pernah dengar dia nggak makan durian, bukan, nggak minuman keras, bukan, makan jengkol, tapi jengkolnya kebanyakan karena suka kan direndang, kebanyakan jengkolan masuk rumah sakit. Nah itu juga bahaya. Artinya boleh kita suka dengan makanan tertentu yang tidak haram ya, seperti makan jengkol, kemudian makan durian itu kan tidak haram. Tapi kalau kita makannya dengan kadar yang berlebih, maka akan menjadi haram. Kenapa? Akan membahayakan manusia. Akan membahayakan yang memakannya itu sendiri. Jadi kembali lagi adalah sayangilah diri kalian ya. Karena kalau kalian sudah sakit, yang repot siapa coba? Yang nggak nyaman kalian ya. Kalian diminta minum obat pahit, udah itu mau ngapa-ngapa nggak bisa, kepalanya pening kan? Kira-kira seperti itu. Oke, yang lain nanti bisa diisi ya. Di sini ada hadis lagi. Ustadz minta kesediaannya kepada Ananda M. Dwi Haris Julian. Masih ada Nak? Ada Ustaz. Silakan dibaca artinya ininya. Arti dari hadis Rasulullah SAW. Artinya dari Al-Bara bin Azib. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seseorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya,
Ya, kehancuran dunia nilainya lebih ringan insya Allah daripada seorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Jadi kita harus menjaga nyawa seorang saudara kita yang jelas-jelas dia adalah Islam ya, maksudnya seperti itu. Jadi dengan apa namanya mengkonsumsi minuman keras, narkoba itu sama saja kita membunuh mereka. Kenapa? Karena mereka masuk perangkap. Kalau udah masuk perangkap itu susah lepas. Makanya kalau udah orang kena narkoba itu mungkin bisa ketangkep, bisa jadi nanti bisa konsumsi lagi. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke perangkap. Kalau udah masuk ke perangkap mereka itu mau lepasnya susah, nak. Kecuali memang ada orang-orang yang benar-benar sembuh ya dari narkoba. Tapi itu sangat sedikit. Kebanyakan mereka kalau sudah pernah mengkonsumsi narkoba, nanti kalaupun mereka ketangkep, direhabilitasi, nanti balik lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk pelajaran bab 2 ini, Ustadz rasa bisa diselesaikan dalam satu kali penyampaian ya. Jadi nanti bersiap-siap akan Ustadz berikan latihan kembali di bab 2 dan karena pembahasannya cukup singkat jadi tidak perlu dibagi menjadi 2 pekan seperti yang bab pertama. Kalau bab pertama kemarin kan agak panjang ya tentang kitab-kitab 4 itu tidak Ustadz perlu waktu jadi membahasnya kita bagi menjadi 2 pekan. Sementara ini kita bahas hanya 1 pekan. Dan itu materi yang bisa saya sampaikan tentang minuman keras, judi, pertengkaran, juga narkoba yang termasuk dalamnya narkoba ya. Narkoba ini identik dengan ini. Nah, ini ada drug tadi ya. Drug itu adalah obat-obatan ya. Dia drug itu obat-obatan dan ini biasanya untuk injek ya. Biar apa? Suntik untuk menyuntikkan. Biasanya mereka yang kalau sudah nggak dapat obat itu nauzubillah darahnya sendiri diminum. Nah, nauzubillah ya. Mereka sampai melukai dirinya, habis itu diminum darahnya. Kayak Dracula saja ya. Habis itu kalau mereka nggak punya uang ya segitu sampai tersiksanya kan. Kita melihatnya kan kasihan sedih. Nah, kalau kalian merasa apa namanya sedih dan kasihan ya jangan sampai kita sama-sama, bukan hanya kami sebagai guru, kalian juga kalau melihat tentang narkoba, sampaikan bahwa itu adalah hal yang harus dijauhi ya. Jangan sekali-kali kita mengkonsumsinya. Kok itu diciptakan Ustaz? Iya, itu sebenarnya ada kan untuk keperluan medis. Tadi Ustaz sudah sampaikan ya, untuk keperluan medis dengan dosis tertentu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, Nak. Apabila ada yang sampaikan silakan. Silakan Anda sekalian tentang narkoba. Permata Hati Widya Dana ada yang ingin ditanyakan, Nak? Permata Hati ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Ustaz. Syaira Atia? Enggak, Ustaz. Naswa Nurizati? Yang lain, Raffi Firdaus, Mufiza Ramadhani, Safazal Sabizuri, dan yang lain silakan kalau ada yang tanyakan. Ini yang hadir ada 15 jadi ya. Saya sebutkan saja, ada Permata Hati, ada Syaira Atia, Naswa Nurizati, Rafli Firdaus, Mufiza Ramadhani, Safazal Sabizuri, Muhammad Farel, M. Raja, Dwi Aris Julian, M. Ramadan, M. Akan Jaya, Aufa Ramadhani, Abdurrahman Syafi'i, Edis Nadia Alfi. Yang hadir di sini ada nggak yang belum ngumpul tugas untuk latihan pertama? Nah, sudah semua ya? Baik, oke. Terima kasih ya, sudah semua. Oke, Nak, kalau dirasa sudah, insya Allah nanti ketika Ustaz sudah selesai untuk membuatkan latihan di bab kedua, silakan dikerjakan ya. Tapi untuk saat ini belum, Nak, sabar ya. Ketika ada soal yang Ustaz post, nanti kalian kerjakan saja di Google Classroom ya. Yang pastinya semoga yang hadir di sini semuanya tidak ada yang belum bergabung, semuanya sudah bergabung dengan menggunakan Google Classroom. Terima kasih atas kebersamaannya pada hari ini di pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama dengan Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini kalian bisa paham, Nak, dan kalian tahu bahayanya narkoba itu seperti apa. Kalau nggak percaya, lihat aja di YouTube itu kan bahaya narkoba seperti apa, dan orang-orang yang berurusan yang bermain-main dengan narkoba itu pasti berurusan dengan aparat ya, kepolisian, TNI, dan ya pasti mencoreng keluarga lah. Nauzubillah, jangan sampai nanti
keturunan kalian ya. Keturunan kalian kalau seandainya kalian aman ya saat ini tidak, tapi jangan sampai keturunan kalian nanti masuk perangkap mereka. Kalian juga harus jaga. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Anda semuanya. Semoga Allah berikan kefahaman untuk kita semua, dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.